kalau saya pribadi ya itu baru minum air, terus sholat dulu, terus berbuka itu udah mau siap-siap isya aja tuh kalau udah selesai makan. Ngajinya kapan nih kalau maghrib gitu. Nah itu gimana Ton? Oh itu lama banget itu buka puasanya tuh. Ya jadi kan kita targetnya ya, target itu kan tercermin di kalau Ramadannya ada 30 hari, target itu tercermin di tiap harinya. Kalau satu hari bisa 1 juz maka kita sekali hatam, kalau seharinya 2 juz maka 2 kali hatam. Nah teman-teman semua tuh kita juga harus punya planning gitu, karena ini kan target. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rhapsody Ramadan Podcast Odorch DKI Jakarta. Nah kali ini kita bersama pemateri yang luar biasa, Pak Bakat Setiaji, Ketua Umum Odorch. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Dan semoga di Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Dan kalau kita lihat podcast Pak Bakat sebelumnya, kita diibaratkan lagi main Mario Bros nih. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan nih, terus ada tuing, nah itu tuh adalah amal-amalan ibadah kita yang kita ambil, yang kita panen di Ramadan kali ini. Nah, tema kali ini adalah bagaimana kita bisa khatam Quran atau bisa menyelesaikan tilawah Quran di dalam Ramadan dalam satu bulan di bulan Ramadan. Nah, gimana tuh Pak Bakat? Biasanya apalagi kalau Odorch ini kan udah biasa baca Quran ya. Tapi memang ada kategori-kategori Odorch yang mungkin boleh kita bagi tipsnya gimana caranya teman-teman itu bisa menamatkan atau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Gimana? Iya, jadi banyak ya sebenarnya kalau kami di Odorch itu kan kita banyak, bahkan saya sampai lupa tuh. Teman-teman tuh punya trik, ada trik kura-kura, trik kerbau gitu, ada gayanya kuda dan lain-lain gitu. Itu macem-macem. Ada yang kalau targetnya sehari 1 juz ya, ada yang 2 lembar, kan itu 5 kali sholat selesai tuh. Jadi 2 lembar setelah sholat, kan 1 juz itu kan 10 lembar. Jadi setelah subuh 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar. Ada yang gaya apa lagi gitu, saya lupa namanya. Setelah subuh 4 lembar, setelah zuhur 4 lembar, setelah asar 2 lembar selesai 1 juz. Ada yang saya nggak bisa kalau kalau udah siang aktivitas dunia udah susah Pak buat ngaji. Habis subuh saya hajar gitu, itu sebentar doang. Kan kalau ngaji, saya pernah ditanyain tuh di sebuah daerah lah ya, saya nggak sebut. Pak itu kalau Bapak ikut 1 juz? Iya. 1 juz? Iya. 1 juz Pak. Gitu. Jadi beliau tuh kaget. Kesannya tuh 1 juz nih kalau kita di Ramadan. Habis sahur, salat subuh, baca basmalah. Pas sedekah tuh selesai 1 juz itu azan maghrib gitu, kesannya kan enggak. 1 juz itu kan paling cuma 1 jam ya. Jadi kalau teman-teman pada subuh atau sekitar jam 5-an lah ya kita mulai ngaji, 1 juz itu paling enggak jam 6 lah ya kita udah kelar gitu. Apalagi kalau juz 30 itu paling setengah jam atau 40 menit selesai gitu. Jadi dari 24 jam yang kita miliki insya Allah nggak ada setengahnya lah, cuma 1 jam dari berarti 1/24 jam kita yang dipakai cuma buat ngaji. Itu kalau cuma 1 juz. Iya. Oke, berarti kan kalau yang kayak gitu ya, Ustaz Bakat ya, itu kan orang yang benar-benar udah terbiasa nih baca Quran, apalagi teman-teman Odorch. Bagi teman-teman yang mungkin ya Ramadan itu ketika dia mulai membersihkan debu-debu Al-Quran dalam harinya gitu. Nah kan ada tuh teman-teman yang kita ya semoga Ramadan ini bisa menumbuhkan semangat kita untuk ibadah lagi. Nah ketika mereka teman-teman kita di luar sana yang masih belum terbiasa nih ketika kalau kita Odorch ya, Pak Bakat sudah bisa insya Allah dipastikan gitu ya untuk bisa dengan santainya dalam 1 jam bisa 1 juz. Nah gimana tuh Pak ketika kita ingin memulai nih untuk kita berniat nih sudah sebelum Ramadan dan di Ramadan kali ini ada niatan untuk khatam 1 juz begitu. Tapi bagi orang yang benar-benar belum terbiasa nih dengan Al-Quran gimana? Siap. Jadi kalau kami di Odorch itu prinsipnya yang pertama bisa karena biasa karena dipaksa. Pasti di semua hal ketika kita baru beradaptasi pada satu hal, baru mulai, pasti perasaannya berat, susah, pusing dan lain-lain gitu. Ya maka prinsip itu harus dijalani bisa karena biasa.
biasa karena dipaksa, maka paksa dulu gitu. Jadi seberapa batas kemampuan kita, paksain dulu. Nanti kalau udah tahu nih kita kuat, besok ditambahin lagi. Karena yang penting sebenarnya bukan berapa jumlah kita yang kita baca, tapi yang penting adalah kita istiqomah, istimror gitu, berkelanjutan gitu. Jadi hari ini baca, jangan sampai hari ini baca 5 juz. Bulan depan baru baca 5 juz lagi gitu. Jangan. Kalau hari ini bisa 1 juz, besok 1 juz. Kalau hari ini belum bisa 1 juz, setengah juz gitu. Pelan-pelan. Tapi kita harus punya tekad agar apa yang kita lakukan hari ini besok harus lebih baik gitu. Maka misalkan kalau kita hari ini hanya bisa 2 juz, ya nggak masalah. 2 lembar gitu ya. Kalau nanti berarti targetnya besok bisa 3 lembar gitu. Karena kan nggak enak juga tuh kalau ngaji Qurannya masih debuan kan juga batuk-batuk bersin-bersin kan gitu. Makasih saran saya, yang penting dibuka dulu Qurannya gitu. Itulah kenapa kalau di Odot kita juga punya program minimal 1 ayat. Kenapa? Karena kami meyakini nggak ada seorang muslim yang ketika mau baca Quran nih, baca 1 ayat, dia niatnya mau baca 1 ayat. Pas sudah dibuka Qurannya, baca alif lam mim ditutup lagi, nggak mungkin. Pasti akan termotivasi buat baca lebih, jadi 1 halaman, 1 ain, 1 lembar, bahkan lama-lama jadi sampai 1 juz begitu. Apalagi yang waktunya luang, sambil dagang nih di toko nih baca, kan kesempatannya. Jadi nggak harus tunggu waktu sholat. Atau teman-teman yang kerja lagi di kereta kan bisa tuh, daripada termehek-mehek nonton drakor gitu kan, mendingan ngaji atau ketawa-ketawi buka grup gitu, mendingan ngaji. Masih ada kesempatan kok. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebenarnya perlu pemancing ya Pak. Jadi gimana kita mancing diri kita sendiri untuk gimana kita bisa istiqomah dan terus-menerus berkelanjutan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang menjadi fenomena sekarang juga begini Pak. Ketika ada flyer bertebaran di Ramadan, apalagi awal-awal Ramadan ya, kalau mau tamat khatam 1 juz 1 kali gitu, silahkan tilawahnya 1 lembar, 2 lembar setiap sholat gitu. Kemudian kalau 2 kali 4 lembar setiap sholat gitu. Kalau orang targetnya misalnya 4 kali nih Pak bahkan. Kadang kan ada momen orang buka puasa bareng gitu, di maghrib begitu ya. Nah, apakah memungkinkan nggak terkejar target yang sudah ditargetkan untuk misalnya di setiap sholat itu 4 lembar atau 6 lembar begitu, di maghrib nih khususnya gitu. Karena kan kalau saya pribadi ya, itu baru minum air, terus sholat dulu, terus berbuka, itu udah mau siap-siap isya aja tuh. Kalau udah selesai makan, ngajinya kapan nih kalau maghrib gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Oh, itu lama banget itu buka puasanya tuh. Ya, jadi kan kita targetnya ya, target itu kan tercermin di kalau Ramadannya ada 30 hari, target itu tercermin di tiap harinya. Kalau 1 hari bisa 1 juz, maka kita sekali hatam. Kalau seharinya 2 juz, maka 2 kali hatam. Nah, teman-teman semua tuh kita juga harus punya planning gitu, karena ini kan target. Sebagaimana apapun itu, kita punya target penjualan, maka ada planningnya gitu. Nggak bisa kita ngejar target 1M penjualan bulan ini. Ya udah jalanin aja, nggak mungkin. Pasti ada step by step yang harus kita lakukan, dan itu juga harus dievaluasi terus gitu. Tapi nggak sesulit itu kok, apalagi ngaji gitu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti misalkan target saya 1 hari 1 juz ya Pak gitu. Ya udah 1 hari 1 juz ada 10 lembar. Nah, teman-teman mau kayak gimana gitu. Nah, nah yang perlu saya tekankan adalah masing-masing dari kita nih caranya pasti beda. Nggak bisa disamain. Cara saya nggak mungkin bisa jadi nggak akan sama dengan teman-teman yang lain gitu. Maka ayo coba kita cari tahu di mana kelebihan, keluangan waktu kita. Juga jangan sampai kita cari waktu luang. Maka yang harus dilakukan adalah luangkan waktu gitu. Nah, kalau saya habis maghrib itu ketika buka puasa, saya cuma minum ya teh sama es. Ini saya beneran, saya nggak bohong gitu. Teh hangat, es sama gorengan, udah gitu. Makannya nanti habis sholat taraweh. Jadi ketika sudah batal, biasanya kita habis sholat maghrib, nah itu saya punya waktu buat ngaji gitu. Jadi nggak kelamaan sama ngublek-ngublek sama es teh manis sama kolak gitu. Nah, karena nanti udah berat tuh buat sholat tarawehnya begitu. Apalagi kalau teman-teman nanti aktivitasnya ada iftar jama'i di tempat-tempat lain. Nah, kalau ada iftar jama'i, ada buka puasa bersama di reuni, di ikatan alumni dan lain-lain, maka teman-teman harus sudah menyiapkan plannya. Misalkan
asar nih berangkat, berarti asar tuh nggak bisa ngaji, kan di perjalanan bisa ngaji gitu. Atau di zuhurnya dicicil, di asar di subuhnya dicicil, atau besoknya ngejar ketertinggalan. Karena seberapapun targetnya, kalau kita nggak disiplin, kalau kita juga nggak punya plan, nggak bakalan tercapai gitu. Maka prinsipnya sekali lagi, bisa karena biasa karena dipaksa. Paksain dulu. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya teman-teman, tipsnya adalah kita sendiri yang sebenarnya yang memahami kondisi kita. Kapan waktu kita lowong, atau bahasanya ketika misalnya anak angker nih, anak kereta, berapa jam dari Jakarta ke Bogor misalnya. Nah itu kan 1 jam dapat 1 jus gitu kan. Nah berarti mungkin kita memang perlu memplanning diri kita sendiri, bagaimana caranya kita genjot habis-habisan di waktu-waktu tertentu. Karena kan ada waktu-waktu perjalanan atau waktu kondisional yang sebenarnya kita susah itu untuk ngaji gitu. Susah untuk buka Al-Quran, apalagi misalnya di jalan. Nah, satu pertanyaan terakhir lagi Pak. Ini yang saya coba alami juga nih Pak Mangkat gitu. Ketika memang target kita itu misalnya pernah di suatu Ramadan, saya targetnya itu 3 sampai 4 kali khatam gitu. Berarti kan kalau 3 kali 4 khatam itu 1 hari minimal itu 3 juz ya, 3 juz atau 4 juz gitu. Nah di awal-awal itu kekejar tuh, hari Ramadan pertama, kedua, ketiga, dapet tuh 3-4 juz gitu. Di belasan saat, aduh bablas tuh turun saat. Bahkan sampai cuma 1 juz itu udah ngos-ngosan itu saat, di belasan. Tapi bisa digenjot lagi itu di ketika iktikaf gitu, biasanya kayak gitu Sat. Nah itu gimana sih Sat tipsnya biar bener-bener kita ready terus di sepanjang Ramadan? Ya itulah istiqomah. Kalau nyantai namanya istirahat. Jadi teman-teman kan kita coba mengupayakan untuk istiqomah. Godaan itu pasti ada. Hari pertama kuat, hari kedua kuat, hari ketiga kuat. Lama-lama ya. Dan ujian itu juga begitu sama. Apakah Ramadan ini nanti menjadi asbab kita untuk bisa menjaga diri kita selama 11 bulan ke depan? Itu juga kan ujian keistiqomahan begitu. 1 bulan setelah Ramadan mungkin kita kuat. Nah, bulan kedua mulai kuat nggak? Masih ada nggak suasana Ramadan itu? Nah, itu tergantung di sini sekarang di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita nggak benar-benar maksimal, bisa jadi kekuatan kita itu daya casnya itu nggak bisa sampai 11 bulan. Bisa jadi ada yang bertahan 3 bulan, semangat nuansa Ramadan itu hilang gitu. Nah, makanya keistiqomahan itu perlu kita jaga dari sekarang, paksain gitu. Nah, sekali lagi kalau teman-teman yang sudah merasa bahwa hari pertama sudah kuat 3 juz, hari kedua 3 juz, lama-lama turun gitu. Ya itulah ujiannya gitu. Karena ujian keistiqomahan itu kan besar gitu. Kalau ujian nggak ada ujiannya ya dapatnya kipas angin, nggak dapat surga gitu. Karena kan kita lagi ngejar surga. Kalau dapatnya kipas angin juga nggak ada yang ngejar kali gitu. Maka hari ini ayolah saya mengajak teman-teman semua paksain. Gitu. Allahumma paksain katanya ya. Gitu. Karena kalau kita nggak bisa memanfaatkan mau kapan lagi, sekali lagi mumpung umur kita masih ada di bulan Ramadan ini. Dan mumpung mudah-mudahan juga kita belum tentu loh kalau hari ini bisa 3 juz, besok atau lusa kita belum tentu bisa 3 juz. Kenapa? Karena bisa jadi umur kita nggak nyampe lusa gitu. Maka maksimalin yang ada sekarang. Yuk kita ngaji, mudah-mudahan nanti dari situ Allah ridho sama kita, masukkan kita ke surganya. Amin. Amin ya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan untuk tips gimana kita bisa khatam di bulan Ramadan dengan menyesuaikan waktu, kemudian kita susun strategi, plan-plan yang memang kita sesuaikan dengan diri kita sendiri, dan waktu-waktu kita, kapan nih kita bisa garap Al-Quran itu dalam satu waktu. Sebenarnya satu waktu dari Bogor Jakarta itu bagi anak angker tuh bisa loh 1 juz gitu. Dalam perjalanan 2 jam kurang lebih 1,5 jam kurang lebih dari Bogor Jakarta bagi anak kereta gitu ya. Dan tilawah mendengarkan tilawah, apalagi orang yang lagi naik motor dari Jakarta Bekasi misalnya gitu. Nah itu bisa membangunkan semangat dan istiqomah kita untuk tilawah. Nah kalau naik motor jangan ngaji. Oh jangan ngaji Sat. Nanti bingung, sen kiri apa ke kanan. Iya. Kiri belok kanan. Mungkin dengar tilawah kali ya Sat. Kalau naik mobil lagi disupirin bisa ya. Oke baik, terima kasih teman-teman, dan kita masih ada 1 sesi lagi lagi-lagi tetap masih bersama Ustadz Bakas Setiaji, dan bagaimana tips kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan di Ramadan, dan bagaimana tips-tips untuk kita Ramadan ini menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Jadi tetap stay
di Rhapsody Ramadan Podcast Odos DKI Jakarta. Terima kasih, saya Ivan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.